Yoyo Prekabare, kali ini admin akan membawakan anime berbeda dari yang lain. Biasanya kan orang yang pergi ke dunia isekai akan menjadi petarung yang hebat, overpower ya. Setidaknya menjadi manusia lah. Tapi di anime kali ini tokoh utamanya orangnya bereinkarnasi ke dunia isekai malah menjadi pedang. Gila gak tuh? Dan gak usah basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, simetriskan posisi tubuh kalian, karena kita akan masuk ke alur cerita anime Tensei Shintara Kenteshita. Kisah berfokus ke seorang yang baru saja mengalami kecelakaan. Lalu pria itu masuk ke dalam dunia isekai. Kita panggil saja Rehan untuk sementara. Sekarang Rehan bereinkarnasi menjadi pedang yang dibawa oleh petualang ras kucing hitam. Lalu kita flashback di saat pertama kali Rehan masuk ke dunia isekai. Awalnya Rehan kebingungan dengan situasi saat ini dan mulai sadar kalau dia bereinkarnasi menjadi pedang. Untungnya Rehan menjadi pedang legendaris di dunia isekai ini. Karena penampilannya bagus dan menarik, muncul goblin yang mau mengambilnya. Karena tidak sudi pemiliknya adalah goblin, Rehan pun menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menggerakkan dirinya, lalu membantai para goblin itu. Tapi di saat membantai, Rehan tak sengaja mematahkan kristal di dalam tubuh goblin, sehingga Rehan mendapatkan XP dan skill tambahan. Karena itu disebabkan skill penghisap kekuatan yang dimiliki oleh Rehan. Dan mulai hari itu, sebelum Rehan menemukan tuan barunya, Rehan mencari skill-skill baru supaya di masa depan nanti tuannya akan senang memilikinya. Kita beralih ke budak ras kucing hitam. Karena ras kucing hitam di dunia ini derajatnya rendah, akibatnya dia selalu disiksa oleh tuannya. Perkenalkan, wanita kucing ras hitam ini bernama Fran. Dia bermimpi ingin mempunyai kekuatan untuk berevolusi. Keesokan harinya, Rehan mulai membantai monster-monster di sekitarnya. Monster demi monster dia kalahkan, sehingga Rehan mendapatkan skill baru dan kekuatannya juga semakin bertambah. Maseki Kyushu! Karena belum puas, Rehan menuju ke markas goblin untuk menyerang bos mereka. Dan tak lupa juga menyerang para krojo-krojonya. Karena sudah membantai para goblin, teknik pedang Rehan naik menjadi level 3. Beralih ke Fran, alasan dia kenapa tidak bisa melawan tuannya gara-gara kalung di leher dan di tangannya. Ketika tuannya bilang mencekik, maka otomatis kalung itu mencekiknya. Namun ketika ras kucing hitam diremehkan, Fran marah tapi tidak bisa melawan dan berjanji akan melakukan revolusi demi kebangkitan ras kucing hitam. Di sisi lain, Rehan masih fokus melawan para monster, sehingga Rehan mendapatkan skill memulihkan diri menggunakan sihir api dan lain-lain. Kita diberitahu di hutan ini memiliki beberapa area 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Namun Rehan masih mencapai area keempat, dan ini OTW menuju ke area 5, yang sekarang dia harus melawan bos Gluttony Slime. Setelah mengalahkan slime itu, kekuatan Rehan meningkat sangat pesat. Sampai-sampai dia bisa memulihkan dirinya secara singkat meskipun menggunakan sihir yang banyak. Dan juga Rehan mendapatkan kekuatan penyimpanan di dimensi lain. Di sore harinya, Rehan melanjutkan melawan bos area timur, yaitu Double Snake. Dan setelah mengalahkan monster Double Snake, Rehan mendapatkan kekuatan cloning. Tapi cloning yang tercipta malah manusia yang tidak berguna. Telanjang pula. Sekarang
Hari demi hari Rehan isi dengan mengalahkan para monster untuk mendapatkan skill baru. Karena belum terpuaskan dengan kekuatan saat ini, Rehan mencari monster yang lebih kuat lagi. Namun, ketika istirahat di suatu daerah di area 5, ternyata tempat ini menyerap kekuatan sihir. Sebab itulah kenapa di sana tidak ada monster satupun. Dan sialnya, Rehan terjebak di sana selama berhari-hari. 3 hari kemudian, Rehan mulai berharap dia ditemukan oleh seorang cewek cantik yang lewat. 10 hari kemudian, Rehan semakin pasrah, siapapun boleh deh memilikinya. Hingga 1 bulan kemudian, saat Rehan menyesali perbuatannya, tiba-tiba turun hujan badai. Di sisi lain, kereta Fran dikejar oleh seekor beruang besar berkepala 2. Karena tidak mampu, keretanya pun terbalik. Akibatnya, para budak sekarang menjadi santapan sang beruang. Ketika mereka semua kabur, Fran malah menantang sang beruang, sehingga dia pun terpental cukup jauh. Dan tak diduga, Fran menemukan pedang, yaitu Rehan. Kebetulan, Rehan juga butuh pemilik, sehingga mereka pun melakukan kerjasama dan mulai membantai si beruang. Ketika si beruang terkalahkan, Fran mau mengembalikan Rehan ke tempat semula. Sontak Rehan memohon Fran untuk menjadi pemiliknya saja. Tak lama kemudian muncul pemimpin para budak yang malah menyalahkan mereka semua. Ketika melihat pedang yang dibawa oleh Fran, pria itu mau mengambilnya dan mengancam Fran dengan surat kontrak. Karena Rehan kasihan melihat Fran disiksa, dia pun tak tinggal diam. Rehan langsung menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mematahkan leher pria itu. Kelak. Lalu juga membakar surat kontrak sehingga kalung dan gelang di tangan Fran pun ikut terlepas. Yang artinya sekarang Fran sudah merdeka. Dan mulai hari itu mereka berdua menjalin kontrak supaya saling membantu satu sama lain. Lalu Fran bilang ke Rehan kalau dia ingin evolusi ras manusia kucing hitam agar tidak ditindas terus. Sehingga Rehan yang melihat tekad itu pun bersedia membantu dan melatih Fran menjadi yang terhebat. Kemudian Fran mengenalkan dirinya. Dan karena Rehan belum memiliki nama, Fran pun memberikan nama yaitu Master, Sensei atau guru. Kenapa? Karena Rehan sudah berjanji untuk melatihnya sampai menjadi kuat. Lalu kita flashback ke masa lalu saat orang tua Fran mengajaknya untuk melakukan evolusi ras kucing hitam. Tapi ras kucing hitam tidak ada yang pernah berhasil berevolusi. Karena memaksakan diri, orang tuanya pun meninggal sebelum bisa berevolusi. Demi mewujudkan evolusi orang tuanya, Fran pun sekarang mengabdikan diri dan berusaha untuk menjadi yang lebih kuat. Dan mulai hari itu, Fran melatih skill pertarungnya dan skill sihirnya. Di suatu hari, Fran merasakan sesuatu yang aneh. Ketika dihampiri, ternyata ada orang yang dijarah oleh sekelompok goblin. Fran berniat membantu orang tersebut dan mulai membantai goblin satu persatu. Setelah membantai setengah goblin, sisanya kabur entah kemana. Perkenalkan Pak Sopir yang bernama Randall. Itu berterima kasih ke Fran dan juga meminta Fran untuk mengawalnya menuju ke kota Alessa. Sebagai gantinya, Fran boleh ikut dengan keretanya. Di dalam ada anjing putih yang tidak suka kedatangan Fran. Dan dimulailah langkah pertama evolusi ras kucing hitam. Di perjalanan, Pak Randall memberitahu beberapa hari ini banyak monster yang imigrasi dan juga memberitahu peringkat di setiap petualang.
dari tier G sampai tier S. Karena itu, Fran mulai tertarik menjadi petualang. Lalu Pak Randall menyarankan untuk daftar saja di kota nanti, supaya mereka nanti bisa mendapatkan uang dari menjual monster yang mereka bunuh. Singkat cerita, sesampainya di kota Elesa, Fran terkagum melihat suasana keramaian kota. Namun, warga kota tidak menyukai kedatangan Fran karena Fran seorang manusia ras kucing hitam. Di belakang, Master insecure melihat pedang-pedang yang dibawa oleh para petualang. Damage-nya lebih tinggi dari damage-nya. Untungnya ada Fran yang menyemangatinya. Kapan ya admin diberi semangat ya? Singkat cerita, sesampainya di Cluid, di dalam terdapat tentara bayaran yang terkenal brengsek. Kemudian Fran datang daftar sebagai petualang. Awalnya Fran diremehkan oleh mbak resepsionis yang bernama Nell. Dia suka berbicara di hati seperti "Honto shineba ii no ni." Lalu Mbak Nell membawanya ke ruang ujian. Ujian yang harus Fran selesaikan adalah melawan Pak Penguji yang bernama Donna Drone. Dan ujiannya pun dimulai. Awalnya Fran menghindari semua serangan Pak Drone, tapi tidak mungkin Fran bisa bertahan terus-menerus, sehingga dia mencoba menyerang balik. Dan juga Master memberikan kekuatan sementaranya untuk meningkatkan skill Fran, agar mereka berdua bisa mencoba combo sihir yang mematikan. Dan mereka berhasil mengalahkan Pak Drone. Sontak Mbak Nell kaget, yang mengalahkan petualang terhebatnya adalah seorang anak kecil. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Kemudian Fran dipertemukan dengan ketua Cluid dan juga mulai mendaftarkan gelombang sihir Fran ke dunia ini untuk membuat member petualang. Karena profesi Fran sangat cocok di semua bidang, Mbak Nell sampai kebingungan menyarankan profesi mana yang cocok untuknya. Namun Fran memilih Magic Swordman, sehingga mulai hari itu Fran resmi menjadi sang petualang. Karena mereka adalah seorang petualang, mereka bisa menjual kulit monster yang mereka dapatkan dulu. Sebab itu sekarang mereka mendapatkan 19.500 keping emas, 1,9 juta yen cuy. Kemudian ketika Fran akan pergi dari sana, para tentara bayaran itu mendekatinya bertujuan untuk mengambil hartanya. Karena dicampakkan, mereka pun mulai marah. Tapi mereka tidak tahu yang dihadapi adalah seorang kucing brutal. Malah salah satu dari tentara bayaran itu mengejek Fran, seorang ras kucing hitam. Untungnya Fran mencoba bersabar, tapi pemimpin itu protes ke Mbak Nell kenapa mereka mendapatkan keping emas sedikit dibandingkan oleh Fran. Mbak Nell pun menjelaskan, barang yang mereka bawa itu adalah barang yang kualitas jelek dibandingkan Fran yang membawa kualitas yang sangat bagus. Itulah kenapa alasan mereka mendapatkan uang yang sedikit. Tapi Mbak Nell tak sengaja mengeluarkan suara hatinya. Mati aja kau An. Yang membuat si pemimpin marah. Karena sudah keterlaluan, kesabaran Fran pun mulai habis. Sehingga dengan sekejap kedua kaki si pemimpin pun putus karena sihir Aura Blade dan Vibrating Fang yang Fan gunakan. Bukannya marah-marah, orang-orang yang menonton Fran menyorakinya. Takut menjadi pusat perhatian, Fran pun pergi dari tempat itu. Tapi di belakang ada seorang kakek yang mencurigakan yang mengawasi Fran dari tadi. Intelligence weapon.